Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibuku yang dikasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa, kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan.
kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau ya Allahku. Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Rancangan indahmu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena kasih setiamu ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami wanita Kristen Gia Parmindo datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi, memberkati ibadah kami sore hari ini. Biarlah kiranya ibadah sore kami ini Tuhan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan dan firman yang daripada Tuhan taruhkan dalam setiap perkataan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara online sore hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, kadang kita mengalami tantangan, rintangan, tetapi disitulah kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita menyaksikan, kita sampaikan kepada banyak orang bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita pada saat sore hari ini kita masih bisa bertemu karena semuanya hanya karena kemurahan dan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu peliharakan kita dari hari ke harinya. Mari saya sebelum membawakan renungan pada saat sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan yang baik yang sudah mengasihi kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berkemurahan. Biarlah Tuhan pada saat sore hari ini kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Ampuni hamba-Mu di dalam segala kelemahannya. Ampuni juga kaum wanita yang ada saat ini. Biarlah
komunitas yang ada saat ini juga diberikan satu hati yang penuh dengan kerinduan selalu akan kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau peliharakan kami, Engkau berkuasa atas kehidupan kami semuanya, karena Allah kuasa sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu kasih Tuhan, tentu kita saat ini melihat, mendengar, ya, menyaksikan banyak berita-berita yang selalu diulang-ulang, ya, yang selalu diingat terus, ya, oleh pemimpin negeri kita ataupun mungkin oleh beberapa kepala daerah, yaitu berkenaan dengan COVID-19. Ya. Apa yang diumumkan? Ya, ada yang mengumumkan tentang penyebarannya, ada informasi tentang berapa korban yang terjadi pada hari ini, dan kemudian juga tentang prokes yang tidak pernah henti-hentinya selalu diumumkan, ya, selalu diberitakan dan selalu diumumkan kepada kita semuanya. Tentu kita juga hafal apa itu yang menjadikan prokes yang saat ini berlaku di Indonesia, dan kita juga tentu tahu apa yang isi berita tentang COVID-19 ini. Ya, tentu kita juga seringkali banyak yang kurang menyadari, ya, bahwa semua di balik pemberitaan itu bukan supaya kita menjadi jenuh, bukan pula supaya kita itu menjadi penuh ketakutan, tidak. Tapi justru informasi yang ada itu sesungguhnya mengingatkan akan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat, supaya kita semua tetap terhindar dari COVID-19. Ya, bahkan vaksin yang sudah beredar pun, ya, seringkali itu juga diumumkan berkali-kali. Ya. Beberapa tempat menjadi tempat di mana orang bisa melakukan vaksinasi dengan cuma-cuma, dengan gratis, dan itu sampai dihimbau sampai kepada tingkatan RT. Tapi ternyata banyak juga orang yang tidak mau menanggapi akan himbauan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ini semuanya, berarti apa yang terjadi? Bahwa di pihak pemerintah itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Kalau nggak penting mungkin cuma 1-2 kali udah cukup, ya. Tapi karena ini begitu rawan, begitu penting, maka itu harus diberitakan terus-menerus. Nah, ibu-ibu kasih Tuhan, pada saat ini saya diberikan suatu tema, yaitu menjangkau seluruh dunia. Ya. Bicara tentang menjangkau seluruh dunia, tentu ini adalah suatu berita yang penting. Ya. Kapan ini diberitakan? Ini sudah ribuan tahun yang lalu. Ya. Khususnya waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Itu ada suatu berita yang mengingatkan kepada setiap orang yang percaya. Untuk apa? Memberitakan kabar kebenaran. Ya. Mengapa? Karena demikian. Ya, ada 2 ayat yang diberikan pada saya, yaitu Markus 16 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 2 ayat ini menjadi begitu bagian yang penting yang Tuhan ingatkan kepada setiap murid-muridnya, dan di akhir zaman ini kepada ibu dan saya semuanya. Ya. Pertama dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa? Nyatakan pekabaran Injil. Ya. Pergi itu menunjukkan sebuah kata kerja, ya, dengan maksud yang tertentu, yaitu apa? Untuk menyatakan kebenaran. Karena ada berita kebenaran yang sangat penting di samping akan berita ekonomi, berita COVID, yaitu berita tentang kebenaran yang seringkali banyak orang yang saat ini mengacukan tentang kebenaran. Bahkan anak-anak Tuhan sekalipun banyak yang hidupnya itu tidak kokoh di dalam kebenaran. Mereka tidak mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Mereka hanya tahu beragama. Mereka hanya tahu bahwa kekristenan itu baik. Ya.
Mereka hanya tahu bahwa ya saya harus ibadah tanpa mengerti akan isi ibadah atau inti ibadah. Apa yang terjadi dalam ibadah, yaitu khususnya akan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan baik melalui pujian maupun melalui firman Tuhan. Oleh karena itu banyak orang yang begitu menganggap remeh akan kebaktian. Mereka datang terlambat, ya. Bahkan waktu firman Tuhan pun mereka tidak begitu memperhatikan. Seolah-olah bahwa mereka punya kewajiban ke ibadah asal datang sudah cukup. Padahal Tuhan mau menyatakan kuasa kasih setianya kepada ibu-ibu sekalian, ya. Lalu yang kedua dikatakan percaya, supaya mereka yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, ini yang sangat mengerikan. Karena apa? Akan dihukum, ya. Demikian saya baca secara lengkap ayat yang ke-16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti di sini ada yang diselamatkan, ada yang dihukum. Ya. Puji syukur bagi ibu-ibu sekalian di sini yang percaya bahwa bagian ibu-ibu adalah bagian yang diselamatkan. Termasuk saya juga. Tapi apakah kita akan bahagia kalau satu kali kelak kita ada di sorga, ya, dan kita memang benar-benar yang diselamatkan, tapi yang dihukum justru itu dia adalah saudara kita, dia adalah kekasih kita, dia adalah tetangga yang begitu baik bagi kehidupan kita, dia adalah teman kita yang begitu akrab, yang sering kali bercanda-ria dengan kita, atau mungkin itu orang tua kita yang belum kenal Tuhan, atau mungkin juga sebangku dengan kita waktu di gereja, tapi dia ternyata tidak diselamatkan. Nah, di sini mengapa sampai ini semua terjadi? Ya, kalau tadi bahwa pergi itu berarti kita itu dimampukan oleh Tuhan untuk pergi kemanapun. Ya, tidak ada jangkauan cuman tetangga aja atau sekitar rumah aja, enggak. Tapi Tuhan mau dimanapun kita berada, di sana kita itu sebagai Injilnya Tuhan yang terbuka, yang orang lain bisa lihat. Melalui kehidupan kita itu mereka itu penasaran, mengapa sih engkau begitu baik? Mengapa sih engkau begitu perhatian kepada saya? Mengapa engkau memaafkan saya padahal saya bersalah kepada engkau? Nah, ibu-ibu kasih Tuhan, artinya di sini bahwa kita harus dimampukan, bahwa kita sudah dimampukan oleh Tuhan. Masalahnya kita mau bergerak tidak di dalam pemberitaan Injil itu. Bicara tentang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena apa? Karena penghukuman itu sudah pasti bagi mereka yang tidak percaya. Ya. Banyak orang di luar sana, mereka cuma tahu bahwa kekristenan itu ibadahnya cuma hari Minggu. Mereka cuma tahu bahwa orang Kristen, oh berarti mereka itu pengikutnya Isa, cuma begitu aja ya. Mereka itu orang baik. Ya. Tapi tidak sedikit juga ada orang-orang yang mencela. Ngapain cina di orang Kristen? Tuh lihat, dia aja seperti itu. Ya. Atau mungkin juga di sekitarnya kita melihat bagaimana orang-orang Kristen itu tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupannya, sehingga mereka begitu dicela, kekristenan itu begitu direndahkan, ya. Soalnya kekristenan itu cuman mereka taunya makan babi katanya ya, padahal babi itu emang enak sih ya, tapi bukan masalah makan babi orang Kristen itu. Tapi kekristenan adalah menyangkut gaya hidup Kristus. Apa itu gaya hidup Kristus? Bagaimana Tuhan Yesus selalu lagi hidup. Dia beserta dengan murid-muridnya. Dia penuh sabar, berada di sekitar mereka. Ya. Dan Tuhan tidak pernah merugikan siapapun selama dia hidup di dunia ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan ada berita yang menguatkan setiap kali mereka dengar berita Injil
yang Tuhan Yesus nyatakan. Apa yang Tuhan lakukan? Banyak orang yang senang waktu itu. Itu menunjukkan gaya hidup Tuhan. Ya. Mereka selalu kumpul bersama Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, selalu memecahkan roti, mengadakan suatu perjamuan. Dan di perjamuan itu tahu nggak ibu-ibu dikasih Tuhan? Apa yang Tuhan Yesus selalu bicarakan? Tuhan tidak pernah ngerumpi yang ngalor ngidul nggak kubu. Ya. Tapi ada inti yang akan diterima oleh murid-murid, yang kemudian akan menjadi kekuatan bagi murid-murid. Dan itu nyata. Ya. Waktu Tuhan Yesus mati, di situ murid-murid tahu selagi hidupnya Tuhan sudah menyatakan bahwa dia juga akan bangkit. Ya. Kemudian apa? Bahwa dia akan naik ke surga. Itu sudah dinyatakan. Tapi sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan, murid-murid tidak ngeh, ya. Tapi berita itu Tuhan nyatakan kepada setiap murid, ya, dengan tidak terputus-putus, terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan setiap murid. Pekabaran Injil adalah proyeknya Allah. Jadi kalau menjangkau seluruh dunia, ini bukanlah suatu angan-angan. Ini bukanlah suatu sepertinya sesuatu yang ngawang-ngawang gitu. Enggak. Karena apa? Allah begitu mengasihi setiap orang. Ibu-ibu di sini percaya bahwa ibu-ibu sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar? Kalau sudah, ibu-ibu harus bersyukur. Karena tidak semua orang bisa terima itu semuanya. Termasuk orang Kristen sekalipun. Mereka itu hanya tahu bahwa Allah itu mengasihi, Allah itu menebus, tapi dia sudah terima tebusan Tuhan. Itu menjadi satu tanda tanya. Mereka tahu akan siapa itu Tuhan Yesus. Tapi kapan Tuhan Yesus mengenal mereka? Sebagaimana kita mungkin juga kenal. Ya, tahu siapa itu Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi apakah beliau itu mengenal kita, tahu kita? Itu jadi masalah. Bagaimana supaya Bapak Presiden Joko Widodo kenal kita dan tahu kita? Selain kita menghadap kepada beliau, kita mengenalkan diri, dan kita begitu akrab dengan beliau, sehingga satu saat beliau bertemu dengan kita, dia akan tahu, dia akan ingat siapa kita. Begitu juga Tuhan kita. Saat Tuhan itu sudah mendatangi kehidupan kita, biarlah kita juga selalu ingat akan kemurahan dan kasih setianya, karena Tuhan itu begitu mengasihi setiap orang. Ya. Bagaimana peran kita, ibu-ibu kasih Tuhan, untuk menjangkau dunia? Kita coba teliti. Pernahkah ibu jangkau di rumah tangga ibu sendiri? Pernahkah ibu selalu menolong akan suami, akan anak-anak, memberikan suatu arahan walaupun ibu-ibu bukan kepala rumah tangga? Tetapi ibu-ibu juga punya kewajiban untuk menolong, ya, untuk membantu sesuatu yang lemahnya di mana nih keluarga. Ya, apa yang perlu diceritakan? Bukan hanya sekedar uang belanja yang selalu menjadi masalah utama, tapi kebenaran itu harus ada di rumah tangga. Lalu bagaimana juga dengan peran ibu-ibu di pekerjaan? Karena mungkin ibu-ibu tidak semuanya menjadi ibu rumah tangga, ya. Walaupun ibu memang menjadi ibu rumah tangga yang baik, tapi juga mungkin ada yang bekerja. Bagaimana di pekerjaan peran ibu-ibu? Adakah di pekerjaan padahal kita seorang pekerja, tapi berlagak menjadi seorang bos yang membuat bawahan kita itu menjadi tidak simpatik dengan kehidupan kita? Bukankah mereka juga memerlukan melihat Kristus yang sesungguhnya yang ada di dalam apa yang ibu-ibu lakukan di dalam pekerjaan? Juga peran ibu-ibu di sekitar rumah ibu-ibu sekalian dengan tetangga-tetangga. Apakah ibu-ibu menjadi istilahnya menjadi pemberita kabar-kabar yang membuat gosip sehingga sekitarnya menjadi gaduh?
Ataukah ibu-ibu menjadi pembawa berita yang meneduhkan, yang menasihati? Ada yang sakit, ibu-ibu ada rasa simpati, bisa datang, ya. Walaupun dia bukan seiman, tapi ada rasa bagi ibu-ibu sekalian ini, rasa kasihan kepada mereka, karena mereka perlu mengenal akan Kristus dalam kehidupannya. Lalu bagaimana peran ibu-ibu? Di saat mau di dalam rumah maupun saat tidak di luar rumah, apakah ada cerminan Kristus dalam kehidupan ibu-ibu sekalian? Ini menjadi suatu introspeksi kita semuanya. Karena apa? Karena berita Injil ini harus disampaikan. Kita harus menjangkau kepada seluruh dunia. Bukan kita pergi ke tempat pulau yang jauh, tidak. Tapi kita mungkin bisa menjangkau di mana ibu-ibu satu kali kelak pindah keluar kota. Di sanalah ibu-ibu harus berperan sebagaimana yang Tuhan mau, menjangkau seluruh dunia bagi Kristus. Ada ayat mas yang perlu kita hafalkan, ya. Ayat mas ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian dikatakan, beritakanlah firman. Ini Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, beritakanlah firman. Maaf, maksud saya bukan Tuhan Yesus, tapi Rasul daripada Tuhan Yesus yang menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ada kesabaran dan ada pengajaran. Kalau itu salah, mungkin ibu bisa menyatakan itu salah. Tapi apa yang benarnya, itulah pengajaran yang ibu-ibu dapatkan. Biarlah kita semua tetap semangat, beritakanlah kabar ini, baik tidak baik waktunya, karena Tuhan sudah begitu dekat untuk datang, dan pada saatnya pintu pertobatan itu akan tertutup, sehingga mereka yang tertinggal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk datang kepada surga yang mulia. Jangan sampai waktu itu ibu-ibu sudah di dalam kerajaan surga, tetapi justru yang disayangi, yang dikasih oleh ibu-ibu, mereka berada dalam suatu kesakitan, mereka dalam keadaan yang kesusahan, yang dalam waktu yang kekal, yang tidak mungkin bisa tertolong. Kiranya firman kebenaran ini akan memberikan satu kekuatan, motivasi bagi ibu-ibu maupun bagi saya pribadi untuk tetap setia, tetap semangat menjadi pemberita Injil, menjadi terang dan garam di tengah-tengah kita. Tuhan tempatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Syukur kami bagimu Tuhan, karena kasih setia yang besar. Engkau setia, Engkau begitu mulia atas kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang ada, itu adalah baik. Dan karena itu biarlah Tuhan, Engkau berikan kepada kami satu keberanian, untuk kami boleh menyatakan siapakah Kristus, baik melalui perbuatan kami, maupun melalui apa yang kami katakan. Biarlah kami boleh mengatakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, dan Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Bapa yang baik, sore hari ini kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini Tuhan, berkati persembahan kami, pakai persembahan kami supaya sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan gerejamu, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan sungguh dimuliakan lewat setiap jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menolong sepanjang ibadah kami. Kami sungguh merasakan berkat-Mu yang limpah secara rohani, bahwa kami dikuatkan melalui pujian, juga kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi wanita-wanita yang tetap semangat, tetap setia untuk kami memberitakan Injil melalui sikap kehidupan kami, dan semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
menyerahkan kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami boleh menceritakan tentang kasih Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Dan sekarang kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, memberkati, menyertai dimanapun kami berada. Dan kami mau akhiri ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.